Halo bro, kembali lagi di channel YouTube-nya Planet Jeep bersama dengan saya Dodi dan saya Deno. Dedo. Salah. Kita di video kali ini mau bahas apa nih, Dot? Mau bahas tentang mau beli Jeep JK. Ya karena sekarang kan Jeep JK harganya lumayan tinggi ya. Lagi naik banget. Agak goib juga sih sebenarnya ya. Iya, banyak yang goreng kali ya Pak ya. Bisa jadi. Banyak yang goreng. Yang jelas sih bukan Planet Jeep yang goreng ya. Bukan. Bukan. Kita hanya untuk memodifikasinya aja. Kita nggak ada urusan goreng-menggoreng. Nah, di sini di video ini kita mau kasih tips nih buat kalian yang mau beli Jeep JK. Itu udah jelas second ya, karena Jeep JK itu udah nggak ada yang baru. Jeep JK second, nah dengan kondisi yang benar-benar prima yang terbaik. Makanya kalian harus nonton video ini sampai habis. Pertama kita kasih tahu dulu kali ya, sedikit informasi tentang Jeep JK. Jadi Jeep JK ini sebenarnya lahir di tahun 2007 sampai 2017. Tuh sebenarnya. Cuma masuk Indonesianya terlambat. Telat 1 tahun lah, sekitar 1 tahun. Jadi mulai dipasarkan, mulai diperjualbelikan di Indonesia itu di 2008. Sampai 2018. Itu jadi perlu jadi catatan ya buat kalian ya. Jadi Jeep JK itu umurnya di Indonesia itu 2008 ya. 2008 sampai 2018. Udah dari 2008 sampai 2018, 10 tahun. Itu ada berbagai tipe dan berbagai mesin kali Pak ya yang masuk ke Indonesia ya. Jeep Wrangler JK ini ya. Itu sebenarnya jadi kelebihan juga. Kelebihan kalau orang membeli sebuah Jeep, nggak kayak mobil-mobil merek lain yang setiap tahun berubah model. Betul. Gitu kan? Facelift. Mungkin agak capek ngikutinnya. Ya, kalau di Jeep umurnya lebih panjang, 10 tahun. Benar. Jadi itu tampilan luarnya kan tahu sendiri, tampilan luar Jeep JK itu ya? Dari lahirnya 2007 sampai kita enaknya ngomong 2007 apa 2008 sih nih? Indonesia aja lah ya. Mungkin samain persepsinya 2008 kali ya. Nah, 2008 ya. 2008 sampai 2018 itu tampilan luarnya sama semua. Iya. Tidak ada yang berubah gitu. Kalau misalkan kayak di mobil-mobil Jepang kan adalah setahun facelift inilah, facelift itulah ya kan. Nah, new lagi, grand new. Kan agak capek sebenarnya ngikutin ya. Sama kayak handphone kalau benar. Gitu. Kalau di Jeep ya namanya juga mobil hobi kan, umurnya jauh lebih panjang dan harga jualnya itu loh, itu benar-benar investasi loh, investasi banget loh. Otomotif tapi investasi jatuhnya ya. Iya, hobi tersalurkan, depresiasi keuangannya juga tidak merosot, itu karena nilainya bisa dibilang sekarang kan naik. Sekarang mesin dong. Jadi biar pada tahu dulu nih, kita kasih informasi dulu tentang dasarnya Jeep JK nih. Mesinnya mulai dari yang 2008 sampai 2011 itu V6 3800 cc. Oh iya. Matic. Terus 2012 sampai 2015 ya. Itu 2014 ya. 2014. Nah, ini pakai mesin V6 3600 cc. Nah, ini dengan sebutannya Pentastar nih mesinnya. Pentastar. Lalu lanjut di 2015 sampai 18 itu 6 silinder 3000 cc. Jadi makin mengecil. Itu dari yang mesin bensin. Iya, tapi juga sempat ada masuk yang dieselnya. Yang dieselnya itu 2800 CRD. 2800 turbo diesel ya, Pak ya? Ya, turbo diesel. Iya, kodenya CRD kan ada di emblemnya tuh di belakang itu. Itu kalau nggak salah mulai tahun 2011 ya, Pak ya? 2011 itu yang sering kita ketemukan di Planet Jeep itu ya. Itu yang diesel itu keluaran dari anniversary 70 tahun anniversary-nya Jeep itu 2011 kan lahirnya 1941 Jeep. Ya, 2011 kan dia, benar nggak sih itu? 70 ya? Ya benar ya, 70 tahun. Nah, tua juga ya si Jeep ya. Ya, tua bangke ya. Tua keladi. Mesin udah,
sekarang kita informasikan soal tipenya dulu nih. Tipenya apa aja nih, Dot? Tipenya ada S, M, L, apa sih? yang paling bawah sport ya Pak ya? Bener, S dong. Iya S benar. Iya kan? Sport, semuanya S semua sih Pak. Oh iya. Sport, habis sport, lanjut ke Sahara, terus Rubicon ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Betul, jadi tipe tertingginya. Nah, mungkin orang-orang awam gitu ya, orang-orang umum banyak yang salah kaprah. Jeep itu semuanya Rubicon gitu. Padahal bukan. Rubicon itu Tidak adalah selalu ya Pak ya, bukan, maksudnya nggak selalu Rubicon ya. iya. Padahal Rubicon itu adalah tipe tertingginya di Jeep. Rubicon namanya. Yang tadi disebutkan Dodi, turun lagi itu adalah Sahara. Itu. Terus dari Sahara turun ke Sport. Sport. Nah, kita kulik lagi nih Sport ya. Oh ada lagi ininya. Ya, Cabangnya jadi lagi. 2007, 2008 sampai 2011 Sportnya hanya satu tipe. Oke. Sport hanya satu tipe. Terus masuk ke 2012 sampai 2014 pada saat transisi di 2013 itu Sportnya dibagi menjadi dua tipe. Yang masuk ke Indonesia ya, ada Sport Renegade. Sport Renegade. Ya. Terus di bawahnya lagi itu ada Sport X. Perbedaan yang paling gampang, ini kalau misalnya head unitnya belum diganti ya. Dari head unit kita lihat. Sport Renegade tuh head unitnya sudah double dim. Double dim. Kalau Sport X dia masih single dim. Itu kalau head unit belum diganti. Kalau belum diganti ya. Kalau misalkan udah diganti, lihatnya dari mana? Soalnya joknya sama-sama berbahan fabric, belum leather. Belum leather ya. Belum leather. Dari control steer. Oke, tombol-tombol di setir gitu ya. Kalau itu pun belum diganti nih. Tapi jarang kali ya setir ganti ya? Apa? Iya, jarang. Jadi kalau misalkan di tipe paling rendah di Sport X itu di bagian sebelah kirinya itu tidak ada pengaturan control steer untuk pengaturan ke head unitnya. Head unit, masih full ke manual. Iya, ke entertainmentnya tidak ada pengaturan. Tapi kalau misalkan di Renegade, di atasnya lagi itu masih ada pengaturan. Memang tidak selengkap ya, tidak selengkap Sahara dan Rubicon, tapi ada. Bahan bakar udah kan, cuma ada bensin dan diesel. Belum ada aftur ya, minyak tanah aftur nggak ada. Sini ditulis lagi tuh soal harga jual. Tapi kita bantah sedikit deh tim media kita. Kita bahasnya di akhir aja. Karena harga jual Jeep ini benar-benar variatif. Maksudnya bisa dibilang goib, bisa dibilang variatif. Aksesorisnya soalnya dihitung. Jadi kalian kalau misalnya memodif mobil Jeep terus dijual berikut dengan aksesorisnya itu dihitung. Beda dengan mobil-mobil yang lain. Kadang-kadang nggak dihargai aksesorisnya, tapi di mobil Jeep itu dihargai. Tinggal masalah cocok nggak cocok aja sama konsep modifikasinya. Konsep modifikasinya tersebut. Itu aja. Sama orang yang beli. Kita mulai tipsnya kali Pak ya. Ya, kita mulai masuk nih. Kalau mau beli Jeep JK nih, ini tipsnya gimana nih Pak? Mulai dari eksterior nih Pak. Untuk menilai kondisi eksterior itu untuk inspeksi ya. Inspeksi mobil, sebuah mobil Jeep untuk di bagian eksterior itu ya. Sebenarnya sih hampir secara keseluruhan mirip dengan mobil-mobil pada umumnya. Pada dasarnya nih ya. Gitu. Untuk mengecek apakah itu bekas tabrakan gitu kan. Dicek di bagian tulang-tulangannya. Tulang-tulangan depan nih Pak ya, biasa di dekat radiator itu ya, tulangan tak mesin ya. Ya, di situ juga kan ada baut-baut itu, baut-baut di bagian panel fender kiri kanan, nanti dibantu ya tim media, nanti dibantu footage-nya ini. Pokoknya di situ ada baut-baut, dan itu tinggal dilihat aja baut itu apakah sudah pernah kena baut, kena obeng, kena kunci apa belum. Nah, itu kan kalau sudah pernah terjadi pembongkaran, di situ kan seharusnya ada tanda tanya. Curigai. Ya, gitu. Karena ada di beberapa titik Jeep JK ini yang kalau terjadi pembongkaran itu ada kemungkinan bermasalah di mesin kah atau bermasalah di sasis atau kan eksteriornya nih. Itu maksudnya kita harus arahin dulu karena modifikasi Jeep ini kan kadang-kadang kan benar-benar sampai keseluruhan. Betul. Tapi ada beberapa poin kan yang nggak boleh kita sentuh nih, ya kan? Itu. Terus kondisi cat originalnya. Ya, itu juga. Itu sama seperti pengecekan di mobil pada umumnya. Biasanya orang ketok-ketok. Sebenarnya ada alat sih. Iya. Ada alatnya itu sebenarnya untuk mengukur, mungkin untuk mengukur ketebalan dempul ya. Udah pernah didempul. Iya, udah pernah dicat ulang apa enggak gitu kan. Nah, itu. Itu biasa tuh keliling sambil tuh. Iya. Assalamualaikum gitu kan. Gitu terus masih kaleng dengbreng apa udah
Tebel. Ya, itu sebenarnya sih agak susah dijelaskan dengan kata-kata ya, karena memang harus praktek gitu ya. Dan praktek itu harus merasakan gitu. Ya. Nah, ya kan? Tahu juga mesti bedanya bunyinya. Yang masih ngaleng atau ya masih catnya original atau kok emang pernah di repaint gitu kan. Betul. Nah, itu sampai ke bagian sisi pintu-pintu tuh, tulangan pintu. Tulangan pintu, betul. Sampai ke bagian kelima pintu tuh. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau misalkan kayak bagian depan ya beda dengan mobil pada umumnya, kayak bagian fender, bumper, bagian side step, termasuk ke bagian dudukan ban serep, itu sebenarnya dalam mobil Jeep nggak perlu worry, maksudnya dalam arti kata di Jeep itu sangat-sangat bisa dibilang lumrah ya. Sering dibongkar pasang sih. Part-part yang tadi kita sebutin itu paling sering dibongkar pasang, itu tidak ada masalah sih. Untuk modif. Untuk modifikasi, ya misalkan orangnya sudah modif full nih modifikasi, tahu-tahu pas mau dijual dibalikin ke kondisi standar, itu pasti terjadi pembongkaran kan, bongkar pasang sih. Jadi dilihat aja kondisinya apa tidak ada penyok gitu kan. Kalau misalkan udah terjadi bongkar pasang itu hal yang benar-benar wajar di sebuah Jeep, di sebuah mobil Jeep gitu. Kalau untuk eksterior itu sih bisa kita simpulkan hampir sama ya dengan inspeksi mobil pada umumnya. Overall sama, Pak. Ya, untuk di bagian eksterior. Interior yang penting kan untuk pengecekan tidak ada bekas crash. Jadi kalau misalkan mobil Jeep yang bagaimana nih yang benar-benar layak untuk dibeli? Dilihat pada yang pertama kali lihat mobilnya kira-kira apa nih? Kalau biasanya nih, kalau saya nih Pak ya, saya mau beli mobil gitu ya. Saya ngelihat dari awal tuh pandangan pertama ngeliat di mobil berdirinya nih enak apa enggak? Begitu menggoda apa enggak? Iya. Kadang mobil selanjutnya kita lihat agak jauh dari sisi itu biasa kelihatan tuh kalau udah bekas repaint, apalagi repaintnya nggak full ya, cuman yang sol-solan satu bagian doang, satu panel per panel. Nah itu dari jauh bisa kelihatan tuh ada belang apa enggak, terus berdirinya enak apa enggak. Biasa tuh mobil suka ada kayaknya mulus, cuma berdirinya agak miring. Iya. Nah itu udah kayaknya capek tuh mobil. Feeling itu harus bermain juga ya di situ ya. Iya. Jadi feeling kita harus bermain pada saat kita lihat mobil, pasti kita tahu lah mobil yang rawatan atau enggak tuh pasti kelihatan bedanya. Itu jelas banget itu. Mobil yang dirawat sama mobil yang hanya dipakai nggak dirawat atau yang nggak dipakai sama sekali terus nggak dirawat, itu pasti benar-benar jelas perbedaannya. Mulai dari kondisi cat, betul, itu masih shiny. Ya. Jadi masih benar-benar berkilau lah, masih keluar warnanya itu masih benar-benar apa sih ya, kita ngeliat agak silau gitu ya, silau men gitu ya. Apa kempling. Nah, apalagi dia rawatannya udah pakai coating gitu kan, udah nano keramik. Oh, apalagi sampai kayak gitu kan. Terus warna, kalau warna ini sebenarnya selera ya kan. Warna di Jeep itu juga terlalu banyak juga dan tidak ada yang meleset loh. Bagus semua loh. Betul. Warna yang ada di mobil Jeep itu tuh, dan biasanya setiap tahun mobil Jeep itu mengeluarkan warna-warna baru. Iya. Nah, dan itu kayaknya match aja gitu sama mobil Jeep, keren aja kita ngelihatnya. Nggak pernah ada yang salah tuh sama tuh warna di Jeep ya. Iya, di mobil Jeep itu. Jadi kalau misalnya untuk warna, yang pertama kali harus kalian lihat juga warnanya tuh masih kayak asli apa enggak. Betul. Gitu kan, masih benar-benar berkilau atau enggak gitu. Terus lanjut lagi, velg biasanya. Di bagian eksterior ini yang paling sering diganti di mobil Jeep itu velg. Kalau kalian ada pertanyaan, wajar nggak atau layak nggak untuk dibeli mobil Jeep yang sudah diganti velgnya? Nah, sebelum kita bahas ke situ, kita kasih tahu dulu, kita informasikan dulu. Velg Jeep itu standarnya, aslinya, bawaannya itu untuk tipe Rubicon Sport itu ring 17, Sport X 16. Ya, jadi Rubicon dan Sport itu ukurannya ring 17. Itu standar bawaannya. Kalau Sahara 18. Tuh, tapi paling sering diganti itu kaki, sepatunya itu paling sering diganti. Kalau ditanya wajar, layak atau enggak? Layak. Kita berani jamin itu layak. Tapi harus kalian lihat dulu yang diganti dengan pelek apa. Yang agak kurang layak kalau diganti dengan pelek yang aftermarket tapi TW-TW-an gitu loh. Apa sih bahasanya tuh? Ya, yang KW-nya. Ya, gitu. Karena urusan untuk kaki, apalagi nanti kita ngerempet bahas suspensi, ini harus benar-benar
agak lebih care lagi lah kita perhatikan. Dan ini Pak, jangan juga kita seneng atau mungkin nanti si penjual, wah ini bannya masih apa? Ini mobil jarang dipakai. Dari umpamanya mobil tahun 2014, dari 2014 ban serep aja belum turun, ban aja dia belum pernah ganti. Emang masih tebel, cuman boleh dicek, diketok aja bannya dipencet, itu pasti bannya udah mati, udah keras. Itu banyak tuh Pak, kayak gitu. Jadi harus perlu diperhatikan itu juga malah, tuh. Itu malah jadi sebenarnya jadi bahan pertimbangan. Harus beli Selain ban. itu juga bahaya. Makanya harus beli ban. Pertimbangan dalam artian, wah ini pasti mesti beli ban nih. Setelah beli ini harus beli ban karena bannya sudah keras, sudah kadaluarsa, expired. Iya, dan rata-rata kita kan bahasnya Jeep JK ya, Jeep JK second ya. Rata-rata memang kalau misalnya masih menggunakan pelek dan ban standar bawaan dari pabrik dari baru pada saat beli itu udah mati semua. Pasti. Bannya. Itu sih udah wajib diganti karena umurnya itu udah jelas pasti di atas 5 tahun. Betul, itu karetnya sudah keras dan itu membahayakan. Walaupun si kembangannya masih tebal masih ya. Tebal. Karena memang mobil umpamanya baru 15.000 km, jarang dipakai ya kan Pak? Ya, walaupun kembangannya masih tebal, tapi kembangan itu tidak bisa menjadi acuan. Ya. Tetap kalian harus peduli, kalian harus lihat lagi kapan nih tahun produksi ini ban gitu. Masa pakai ban itu normalnya hanya 5 tahun gitu. Lebih dari itu udah diwajibkan untuk diganti. Makanya kalau misalnya kalian beli Jeep second dengan kondisi pelek dan ban sudah diganti, itu wajar. Itu layak untuk dibeli. Tinggal kalian lihat aja pelek dan bannya menggunakan apa. Banyak soalnya ngerembetnya kalau peleknya tidak original nanti balancingnya susah gitu kan. Original ada maksudnya pelek racing yang original gitu Pak ya? Iya, aftermarket tapi yang originalnya. Kan banyak brand tuh, ada AEV, ada Fuel, ada Method, KMC, XD, Hutchinson. Gitu. Ada Dirty Lab. Wah, itu kalau misalnya tiba-tiba dapat Hutchinson, wah itu. Iya, apalagi kalau harganya oke, tahu-tahu dapat pelek Hutchinson. Wah, alhamdulillah itu rezeki. Itu rezeki. Tuh, itu salah satu dari sektor eksteriornya tadi ya. Mobil-mobil Jeep JK ini sekarang sudah mulai banyak yang dipakai untuk off-road atau overland. Atau overland minimal tuh. Memang dia agak mirip-mirip nih kalau orang mencari tahu bekas off-road dengan bekas crash. Kadang agak mirip dia. Iya. Nah, atau gitu. bekas banjir kali ya Pak. Atau bekas banjir ya. Iya, bekas kebanjiran. Gitu. Jadi yang perlu jadi catatan kalau memang mobil bekas off-road tapi dia rawatan apik itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau misalkan di-compare ditanya lagi lebih baik mana? Memang lebih baik yang belum pernah gitu. Cuma kan itu kan nanti akan menyesuaikan dengan harga lah pasti biasanya ya kan. Dengan harga gitu kan dan budget juga masing-masing ya kan. Nah, kalau ditanya worth it nggak gitu mobil bekas off-road gitu. Nah, kita masih bilang itu worth it. Ya, itu masih layak. Selama cuma dipakai sesekali dia overland camping sama keluarga ya memang Jeep Habitat juga di sana kan sebenarnya. Gitu. Jadi yang perlu dilihat sih mirip ya. Jadi kalau mobil bekas off-road itu lebih ke bagian suspensi sebenarnya yang dicek. Ya kan? Kalau eksterior ada juga efeknya, ya kan? Kalau misalnya udah berat sih, udah biasanya sih ada itu kan karena mobil catnya sering kena lumpur itu pasti agak sedikit kusam. Ya. Agak sedikit kusam. Rangka bawah pasti kelihatan. Begitu. Tapi balik lagi yang tadi kita bilang, kalau memang dia apik ngerawatnya itu masih wajar. Nanti tinggal penyesuaian sama harga aja. Tapi kalau misalnya memang kalian carinya memang yang benar-benar nggak pernah nginjak lumpur, itu pasti harganya beda lagi. Menyesuaikan juga ya Pak ya? Menyesuaikan. Itu. Nah, mungkin ada pertanyaan ya. Disarankan nggak ya beli Jeep JK yang sudah dimodifikasi? Disarankan sebenarnya ya. Disarankan. Tapi apalagi kalau konsep modifikasi sesuai sama seleranya yang mau beli calon pembelinya gitu kan. Nah, sarankan nggak ada masalah sebenarnya ya. Ya gitu. Jadi ya boleh-boleh aja kalau misalnya kalian dapat Jeep JK second yang sudah dimodif dan kalian lihat sesuai cocok nih
sama konsep cocok. modifikasinya kan. Dan apalagi barang-barang standarnya pun dikasih. Iya, apalagi Kita lengkap dikasih. dengan part-part originalnya ya kan. Nah, jadi kalau suatu waktu kita nggak pengen lagi seperti itu, pengen tampilan standar, ya standarin, yang itunya bisa dijual. Iya. Si spare part aksesorisnya itu. Nah, jadi itu sama sekali bukan masalah, itu disarankan. Selama memang cocok sama Selagi, ya. seleranya. Selagi memang konsep modifikasinya itu sesuai dengan calon pembeli, gitu. Terus kira-kira tips membeli Jeep JK yang sudah dimodifikasi, aliran konsep modifikasi kan berbeda-beda ya. Ada yang extreme off-road, ada yang overland, Iya. ada yang daily, ada yang original ya kan. Ini sebenarnya sih ya, kalau misalkan ditanya ke kita sih lebih rekomendasi sih ya yang standar. Ya. Yang standar, yang original itu. Karena kalau misalkan modifikasi, kalian harus sesuaikan. Cocok nggak sama kalian nih konsep modifikasinya? Kadang-kadang cocok di bagian bumper, nggak cocok di bagian suspensi. Betul. Gitu kan? Cocok di bagian lampu-lampu, nggak cocok di bagian yang lain. Nah, gitu. Jadi konsep modifikasi itu enaknya di Jeep itu dia bisa mengaplikasikan jiwanya dia gitu, soulnya dia. Merepresentasikan. Merepresentasi apa Represent. Mau apa sih, Bos? itulah pokoknya yang dikasih Jiwanya tahu dia, sama iya nggak? Pak Haji tadi itu. Para- Nah, bisa diaplikasikan ke mobil Jeep itu karena bener-bener banyak part-part atau aksesoris Jeep itu, pilihannya banyak banget. Gitu. Jadi kalau misalnya yang disarankan oleh planet Jeep itu ya original. Gitu. Original. Mungkin untuk kalau urusan yang sudah dimodifikasi gitu bisa bahas di next content kali ya Pak ya. Kita kupas lebih tuntas lagi, Kupas lebih detail tuntas. lagi ya. Ya, Nah, betul. kita akan silakan masukin aja di kolom komentar kalau memang kalian tertarik dengan informasi atau edukasi tentang modifikasi Jeep gitu ya, pembelian Jeep JK ya. Pembelian Ya, Jeep JK second JK. yang sudah dimodifikasi gitu, Ya. tapi khusus kita bahas yang sudah dimodifikasi ini. Itu dari eksterior, terus eksterior, penting suspensi. rambut ke Ya. kaki-kaki. Nah, suspensi. kita bahas di konten selanjutnya ya. Ya, press terus, Bos. Itu tadi ya. Jadi di bagian eksterior ya. Jadi eksterior tadi udah kita jelasin, benar-benar kita detail kupas tuntas. Tips-tips buat membeli Jeep JK second di bagian eksterior. Gitu. Kita masuk ke bagian sektor mesin. Nah, ini nih. Sektor mesin. Yang pertama yang paling gampang itu adalah tidak ada rembesan. Tidak ada Kering. pesan, iya. Nggak ada becek-becek oli. Iya. Itu sebenarnya hampir sama juga sama mobil pada umumnya. Jadi tidak ada rembesan sama sekali, semuanya kering gitu. Ya, itu bisa dibilang top. Bagus mobilnya. Gitu. Nah, kadang-kadang kan orang suka worry kali ya sama mobil kilometer gondrong. Kilometernya udah banyak. Iya. Ya. Menurut kita sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Menurut kita sebenarnya nggak masalah, asalkan kita bisa nilai juga dari walaupun kilometer gondrong, tapi kita lihat kondisi mobilnya masih seger, kita inspeksi, bodinya oke, mesin bersih, Ya, bersihnya rawatan ya. rawatan kelihatan ya kan. Apalagi kalau memang dia ada history service Record bengkelnya, kan. recordnya memang Test recordnya. emang apa Rutin. teratur, saya rasa malah lebih bagus juga sih Pak. Berarti itu mobil sehat menandakan. Iya. Dipakai terus. Heeh. Jadi balik ke sektor engine ini, sektor mesin yang pertama itu tadi ya. Ya, Jadi tidak ada rembesan, kering dan harus dinyalakan. betul. Dinyalakan, didengar. Maksudnya kan nanti kan kita bilang nih kalau suara mesin bensin kan itu halus, Ya. ya kan? Jangan sampai salah nih. Nanti pas dia dengerin suara diesel, dia berharap halus juga. Oh iya. Jangan. Ya, benar juga itu. Iya. Karena diesel bagaimanapun pasti Pasti lebih berisik lebih noise dia. dibanding Dia lebih ngegerung kalau diesel gitu. Nah, yang penting mesinnya itu sehat ya. Sehatnya itu dalam arti kata tidak ada rebesan, kita nyalakan, terus
kondisinya halus, ya kan, tidak ada bunyi-bunyi yang goib. Ya, ya kan? Dan di sektor pembuangan knalpot juga untuk yang bensin ya, juga nggak ada asap yang berlebihan. Kalau baru awal pagi-pagi dipanasin pasti keluar asap, itu sih nggak masalah. Pengembunan. Iya, kadang-kadang ngeces. Kadang ngeces, malah netes, itu nggak apa-apa. Cuma kalau ngebul berlebihan bensin, wah itu bahaya. Kalau diesel wajib ngebul ya, malahan gitu. Maksudnya ada lah asapnya. Gitu loh. Ya, oli juga, jadi pada saat mengecek ruang mesin, olinya harus dilihat juga nanti kondisi olinya. Kan di stick oil itu akan kelihatan kondisi oli itu apakah masih bening ataukah sudah coklat pekat. Gitu. Di situ akan kelihatan nanti ini mobil udah lama nggak ganti oli atau dia apik melakukan perawatan pergantian oli. Nanti stick oilnya, jadi di situ tuh ada stick oil mesin, terus transmisi. Terus air radiator juga perlu dicek, air radiatornya. Terus kalau gardan sih repot ya. Ya, paling power steering ya Pak ya? Power steering, sama brake fluid, minyak rem. Ya. Nah, tinggal dicek aja itu kondisinya masing-masing, apakah semuanya kondisinya dalam keadaan baik dan normal. Kalau misalnya baik normal, dipastikan insya Allah itu sehat. Mungkin ada pertanyaan ya, nanti ada pertanyaan, bagaimana nih kalau beli Jeep JK second, lihat kondisi mesin sudah pernah di bore up. Bore up itu sebenarnya bahasa ini ya, karena anak racing banget ya. Upgrade performance gitu ya. Kita harus tahu dulu, wah ini sebenarnya pembahasannya agak lebih detail lagi ya. Kita harus tahu dulu, upgrade performance-nya ini ada tingkatan-tingkatan sebenarnya. Tag 1 tuh remap engine, tag 2 itu ya dia ada pergantian part di situ. Part aftermarket. Market. Makanya kalau kita bahas nanti terlalu panjang. Kalian kalau memang penasaran, ya tulis aja di kolom komentar. Kita bisa bikin lagi di next konten. Ya, press terus bos. Kalau ditanya apakah wajar, layak atau enggak, belum bisa kita jawab pasti karena kita harus tahu dulu upgrade-nya nih sebatas Jauh mana. apa ya? Kalau hanya upgrade sebatas pergantian busi, coil, air intake, gitu kan, itu wajar, tidak ada masalah. Itu kan kalau memang kalian tidak suka dengan itu, ya diganti ke standar juga tidak terlalu Jeep. Ya. Jeep itu ini just every empty pocket. Jadi tidak jadi tidak terlalu menguras kantong juga kalau misalnya mau dibalikin ke kondisi standar kayak businya, coilnya gitu. Kalau misalkan ditanya layak apa enggak, itu layak gitu. Apalagi kalau misalnya kalian lihat baterainya, misalkan ya baterainya udah diganti nih, udah bukan original, nggak ada masalah. Selagi baterainya itu memang sesuai untuk Jeep. Dan kondisinya masih bagus juga. Kondisinya juga masih bagus gitu. Apalagi tahu-tahu kalian lihat cover atasnya itu warna kuning atau warna merah, ada tulisan Optimanya. Lah beruntung itu. Malah beruntung itu dapat baterai yang bagus itu. Ini tim media kita juga bikin nih sektor mesin konsumsi bahan bakar. Waduh. Logikanya begini, banyak orang salah kaprah membandingkan konsumsi bahan bakar Jeep dengan mobil yang mesinnya di bawah 2000 cc. Itu kan nggak apple to apple sebenarnya, ya kan? Karena mesin Jeep ini udah di atas 3000, Jeep JK ini di atas 3000, ya kan? Paling kecilnya 3000, ya kan? Gitu. Pasti namanya mesin besar ya konsumsi bahan bakar juga pasti jauh lebih besar, gitu. Jadi begitu ya, kalau misalkan memang butuh informasinya berapa konsumsi bahan bakar normalnya di sebuah Jeep JK, itu sih rata-rata untuk pemakaian dalam kota bisa kita asumsikan 1:6, betul ya? Rata segitu untuk pemakaian dalam kota, dan untuk pemakaian luar kotanya itu 1:10 untuk JK bensin tuh ya. Untuk diesel mungkin selisih sekitar 2-3 km lah ya. Iya, dia lebih irit sih. Lebih irit untuk sekitar per kilometernya. Gitu ya, untuk konsumsi bahan bakar di sebuah Jeep JK. Ini ada lagi pertanyaan dari media lari Jeep JK. ini mobil Jeep JK ya, mobil Jeep JK itu saya kasih tahu bukan untuk lari ya. Dia untuk merayap sebenarnya. Jeep JK itu sebenarnya untuk merayap gitu. Makanya disediakan fitur 4x4 di situ. Kalau di tes kita pernah ngetes sih. Pernah sampai mentok speedometer sih bisa itu Jeep, tapi tidak untuk dicontoh atau tidak rekomendasi lah. Karena Jeep itu kan kita tes juga waktu kondisi mobil Jeep standar itu ya.
mobil yang sudah di lift kit, ban besar itu sih jujur nggak berani ya. Tapi Bapak berapa Pak dengan daily pakai ban 37 gitu di lift gitu rata-rata berapa Pak? Kalau Bapak touring gitu bisa di tol nih. Kalau bicara touring tergantung leadernya nih. Ya enggak, anggapnya yang pernah Bapak ini Pernah sampai 180 apa 190 pernah. 180. Ban 37. Ya. Berarti ya udah nggak usah diragukan tenaganya oke berarti kan. Iya, ya mesin besar kan. Iya. Mesin besar. Makanya speedometernya aja kan 240 ya kalau salah ya. Nanti tolong ya, media ya, Bapak kasih ya gimana? speedometernya. Soalnya saya emang tidak terbiasa melihat speedometer. Kalau kenceng mah kenceng aja. Ya dalam artian berarti kalau untuk dipakai di tol 130, 140 mah itu mah enteng aja. Ya, cukup bisa. lah. Nah, terus untuk di bagian sektor mesin ini pada saat kalian pengecekan bagian ruang mesin, ini sekalian dicek sistem elektrikalnya. Sistem elektrikalnya itu apa aja? Perkabelannya aja dulu, yang tampak mata aja dulu. Kondisi kabelnya apakah semuanya masih dalam keadaan baik dan normal? Ya. Nah, karena kabel ini sensitif, Betul. sekali kena langsung aktif, betul ya? Iya. Nah, jadi kadang-kadang dia ada terkelupas di bagian mana yang kita tidak tahu, tiba-tiba bisa mengakibatkan sensor menyala, Indikator sensor gitu. iya, indikator nyala gitu kan. Nah, semuanya dalam kondisi tidak berantakan, kondisi rapi, baik, tidak kusut. Karena kayak elektrikal di mobil Jeep ini dia kan udah sistem ECU ya. Harus menggunakan alat scanner untuk memastikan kondisi Sensornya itu. banyak sih ya Pak ya. Sensornya banyak gitu. Jadi harus menggunakan alat scanner. Jadi dicolok, di-scan itu mobil, baru nanti ketahuan itu mobil sehat apa enggak gitu. Kalaupun memang dia nggak punya scanner, punya orang awam baru mau ini, ya minimal ya bisa dipastikan pas dicek di indikator di speedometer aman ya Pak ya? Nggak Aman ada semua. Sensor-sensor yang nyala ya? Yang ditoleransi itu hanya kalau misalnya kalian mengecek mobil ada indikatornya tanda seru. Tanda seru, terus ada tanda seru dipakai kurung. Ya. Itu sensor TPMS, sensor tekanan angin. Nah, itu sama sekali tidak mengganggu, tidak masalah. Apalagi kalau itu memang peleknya udah diganti. Iya. Udah aftermarket gitu. Tadi kita bahas, pelek kan Iya. memang paling sering diganti kan, Betul. sepatunya di Jeep kan. Nah, biasanya sensornya tidak ikutan gitu, dengan ikutan pindah Betul. ke pelek yang baru gitu. Tapi itu sama sekali tidak berpengaruh kemana-mana. Hanya kadang-kadang orang risih aja di matanya. Betul. Itu Ada karena indikatornya. sensor hanya untuk ngecek tekanan angin di masing-masing roda ya Pak ya? Iya, TPMS. untuk membaca tekanan angin di setiap rodanya berapa PSI ini. Singkatannya apa Pak TPMS? TPMS itu tire pressure monitoring Monitoring system ya? system. Kalau indikator bensin nyala berarti udah mau habis bensinnya. Itu nggak Iya, jangan salah isi. salah isi. Nanti Iya. jadi pasien Planet Jeep. Iya. Kalau salah isi, bensin diisi di Ya, press terus bos. gitu. Kalau misalkan dia servis recordnya Planet Jeep, kalian tinggal kontak Planet Jeep aja. Kita bacain semua itu mobil. Kondisinya seperti apa. Kalau servis recordnya Planet Jeep. Itu ya, jadi di sektor mesin tadi udah kita bahas semua. Kita lanjut ke bagian interiornya nih. Interior ya Pak ya. Ya. Interior yang baik itu yang seperti apa sih? Yang mobil dirawat, mobil apik udah pasti wangi deh tuh. Nggak mungkin enggak. Kalau mobil orangnya udah sayang sama mobilnya dan dirawat, udah pasti wangi, bersih. Bersih. Kadang-kadang sering ada pertanyaan, bagaimana mengecek kilometernya asli apa enggak? Nah, ini susah-susah gampang atau gampang-gampang susah? Itu harus kita lihat recordnya. Jadi tidak bisa kita pastikan ini diturunin di kilometernya gondrong terus dipotong gitu. Nah, itu untuk memastikannya dari servis record doang yang bisa memastikan. Kalau dia servis record Planet Jeep, kita bisa pastikan kilometernya asli gitu karena rutin dia pergantian dan servis di Planet Jeep. Setiap kilometernya kan selalu kita catat dan kita punya data. Atau dia servis recordnya di bengkel lain atau di mana gitu. Selagi dia ada servis record, itu masih bisa dibaca kilometernya asli atau tidak.
karena tidak ada indikasi. Cuman bisa juga dilihat ya, itu dia. Ciri-ciri, Nah, hanya kembali- kita bisa lihat dari ciri-ciri. Iya, kembali lagi juga bisa lihat dari ini Pak. Salah satunya ya, kalau mobil-mobil pada umumnya sih, tapi kayaknya sama nih. Dari jok. Itu. Nih, atau setir. Iya, Nah, betul. setir nih. Kalau kilometer rendah, umpamanya tahun 2013 kilometer 25.000. Tapi lihat setirnya itu kan Kondisi setirnya kondisinya ya, udah kayak kusem, udah kayak pegangan, udah dipegang tangan, udah terlalu udah lama. buluk lah. Atau enggak biasa terlalu dikasih sering. cover. Kalau biasa nih ngakalinnya dikasih cover setir. Buat nutupin si setir itu udah tipis kan, dipegang tangan mulu. Ya. Jadi itu kilometer sudah disunat atau joknya udah ambles, sudah trepes banget. Sering Iya. didudukin Kalau nih, leather nih biasanya udah pecah-pecah rambut. udah pecah-pecah. Udah pecah-pecah rambut. Itu ciri-ciri ya kalian untuk bukan untuk memastikan, bukan. Jadi hanya Boleh sebagai curiga. boleh Titip boleh gitu. curiga. Kok Jadi itu? kalau misalnya kilometernya rendah tadi Rendah. dikasih tahu sama Dodi, tapi kondisi interiornya Kurang support gitu. kurang match nih sama Kurang match sama kilometernya. kilometernya. Nah, itu boleh dicurigai. Ya. Gitu. Karena kalau misalnya mobil yang sering dipakai, yang misalkan apalagi sampai 100.000 kilometer lebih, itu pasti kondisi joknya, driver itu, Agak lebih tipis dibanding Iya. yang jarang didudukin ya Pak ya. iya. Nah, untuk mengetahui apakah mobil ini bekas banjir atau tidak, kalian buka karpet paling dasarnya itu. Dasarnya betul. Karpet paling dasarnya dibuka. Karena mobil yang bekas banjir, biarpun dia setelah banjir langsung dibersihkan, itu tetap ada karatnya. Ya. Jadi kalian lihatlah di baut-baut, di pedal, di pojok-pojokan yang agak nyelip-nyelip, kalian lihat ada nggak bekas karatan. Ya. Itu. Kalau sungkan, Ya. hubungi Planejip biar kita yang inspeksi. Ya. Gitu. Ya, press terus bos. Kalau semuanya masih celong, bersih, itu dijamin bukan bekas banjir. Ya. Gitu. Oh, fitur standarnya di bagian setir itu di sebelah kanan ada, di baliknya itu ada untuk mengatur volume. Volume ke entertainment-nya. Kalian cek itu berfungsi atau tidak. Kalau di bagian depannya itu cruise control. Sebelah kirinya buat entertainment. Jadi untuk next track atau itu pokoknya entertainment lah, saya bahasanya kurang paham itu. Di baliknya itu ya bukan di bagian depan. Di bagian depannya itu untuk pengaturan di bagian speedometernya. Ini cluster Digital clusternya. cluster speedometernya ya Pak ya, untuk Tinggal dites aja itu berfungsi semua dengan normal, dengan baik atau tidak, dipencet-pencet aja gitu. Terus berikut dengan lampu-lampu ya, tinggal dicek aja satu-satu. Dan yang kadang-kadang yang paling sering orang wanti-wanti ini AC. Ya. AC sih gampang, tinggal nyalain aja. Nyalain tapi tidak boleh sebentar AC. Untuk mengecek kondisi AC itu baik atau tidak, itu tidak boleh sebentar nyalakannya. Kalau bisa setengah jam minimal. Pada saat kita atur arah semburan AC-nya ke kaki, bener nggak ke kaki semua gitu. Atau kita bagi kaki dan bagian badan, bener nggak. Gampang sih kalau ngecek, tinggal kalian nyalain aja. Tuas-tuas lampu dan wiper, ya, itu dites semua. Semuanya berfungsi dengan baik atau enggak. Sebelah kanan itu wiper, sebelah kiri itu untuk lampu. Lampu kabin juga bisa disetel di tuas sebelah kiri. Di tuas sebelah kiri. Terus power window. Nah, power window juga tinggal dites aja. Normal nggak naik turunnya. Untuk di bagian depan, di Jeep JK itu, dia sudah auto. Untuk turunnya aja. Ya. Jadi tapi 2 kali gitu. Ada tag 2 kali gitu. Pencet sekali, tekan lagi sekali lagi, itu dia akan auto turun. Jadi nggak perlu kita tekan terus. Ya. Nah, tinggal dites aja. Itu udah masih berfungsi dengan baik atau enggak. Gitu. Konsol tengah itu ada power outlet juga. 12 volt. Silakan kalian tes aja sekalian. Kalian bawa casannya buat mobil, tes apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak power outletnya.
Untuk di bagian interior, di bagian jok belakang itu cuma ada itu aja power window. Jadi power window-nya itu di bagian depan itu ada 4, di bagian belakang itu ada 2. Nah, sekalian kalian tes 4x4-nya. Ya. Nah, jadi 4x4-nya kan harus sudah dibawa jalan. Bagaimana kondisi 4x4 yang baik? nggak ada gitu, kita masukin, kita engage dia ke 4H aja deh. Atau 4L langsung ya kan. Harusnya minim ini apa ya? Minim bunyi yang bunyi-bunyi berisik di kaki-kaki itu di seputar gardan ya, minim ya Pak ya. Nggak ada bunyi gitu ya. Kalau misalnya melakukan pengetesannya di jalan aspal, terus dia pada saat berbelok, dia pasti ada bunyi. Ada yang beranggapan 4x4-nya keras nih, dikira bermasalah. Belum tentu. Belum tentu. Nggak dioperasikan aja kali ya Pak ya. Bisa lama tidak dioperasikan, bisa belum sama sekali dioperasikan sama yang punya mobil dari baru. Betul. Itu jadi keras 4x4-nya. Nggak apa-apa, agak sedikit dipaksa. Jadi penggunanya ya kalian diam aja dulu, posisi mobil berhenti, masuk ke persneling biasanya masuk ke netral, baru masukin ke 4x4. Boleh ke 4H atau langsung ke 4L. Boleh, dia harus dites ya, itu wajib dites ya, karena itu fitur yang paling mahal yang ada di Jeep itu kan 4x4. Kalau kalian beli mobil Jeep tahu-tahu nggak bisa 4x4-nya, aduh, ya, Jeepnya Jeep tanda tanya tuh kan. Sama itu kali ya Pak ya, fitur yang membedakan di Rubicon tuh Pak, apa sih Pak? Kenapa Rubicon jadi harganya lebih tinggi? Apa fiturnya ada apa aja tuh yang ini? Ya, jadi di Rubicon itu yang pertama dia mempunyai electric sway bar. Electric sway bar itu fungsinya sebenarnya paling gampangnya ya buat off-road. Supaya artikulasi pada saat mobil itu bergerak, roda depan itu bergerak melar ke atas atau melar ke bawah, itu lebih bebas. Tapi jangan lupa, kalau lagi jalan raya yang punya Rubicon, electric lockernya jangan nyalain terus ya. Ya, betul. Kalau dipakai di jalan raya, locker engage terus, nyala terus, bisa dipastikan gardannya nggak akan lama rontok. Terus pertanyaan berikutnya dari tim media kita, Jeep yang sehat itu yang jarang dipakai atau sering dipakai? Kuncinya di perawatan mobilnya. Percuma mobil itu jarang dipakai, kilometernya sedikit, mungkin cuma 5.000, tapi nggak dirawat. Kita malah worry dengan bagian elektrikalnya dia yang tidak kelihatan mata, yang tidak ketahuan. Nah, sistem elektrikal dan sistem sensor-sensor yang ada pada Jeep itu lebih rawan rusak kalau jarang dipakai. Kalau perbandingannya ya, lebih baik mobil rusak karena dipakai daripada rusak karena nggak dipakai. Jeep yang sehat tadi udah ya, Jeep yang sehat berarti nggak sakit. Posisi sekarang masuk ke selanjutnya, posisi nomor mesin dan nomor rangka. Ini sebenarnya kalau untuk nomor rangka itu mudah, posisinya ada di bawah pintu driver sebelah kanan. Nomor mesin, nah nomor mesin itu juga akan dibantu oleh tim media kita nih. Kalian tinggal lihat nih videonya. Penasaran kan yang namanya nomor rangka mana, nomor mesinnya mana? Karena saya menjelaskan nomor rangka ada di bawah pintu pengemudi. Nah, adanya di sini guys, di belakang sini. Nah, posisinya yang ini nih. Nah, ini nomor rangka. Nah, kalau nomor mesinnya ada di bagian sebelah kiri. Tadi kan saya jelasin tuh nomor mesinnya ada di sebelah kiri ya. Nah, ini nih. Nomor mesinnya letaknya ada di sini nih. Nih kita coba nih buat gesek nomor mesinnya. Caranya kita lewat bawah. Nah, bawah kolong nih. Letaknya ada di sini nih. Nomor mesinnya emang agak tipis, kalau mau digosok dia lebih diambangin biar lebih kelihatan nomor mesinnya. Kalau semakin ditekan ya nggak bakalan nimbul tuh nomor mesin. Nah, itu tuh nomor mesinnya di situ. Udah lihat kan? Nah, emang agak terpelosok ya posisinya. Agak terpencil. Agak terpencil. Knalpot masalahnya. Sudah terpencil, terus keterikan huruf dan angkanya tipis banget. Iya. Itu. Karakter mobil Amerika, Eropa tuh keterikannya tipis banget ya. Tipis, halus banget ya gitu. Iya, nggak kayak mobil Jepang. Nah, tapi kan kalian udah tahu kan tadi posisinya di situ ya.
Nah, kita masuk ke sektor yang terakhir nih, yang perlu diperhatikan pada saat membeli sebuah Jeep JK second. Di bagian suspensi atau kaki-kakinya. Yang pertama yang perlu diperhatikan, perot sebelah kiri dan kanannya. Tinggal dipegang, digenggam dengan erat, goyang, 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 gituin aja. Oblak apa enggak? Koplak apa enggak? Nah, itu. Harusnya agak peret ya Pak ya. Ya, dia memang bisa bergerak, bisa bergoyang, Bisa fleksibel. bisa bergoyang, bergerak, tapi tidak lemah. Maksudnya tidak lemah tuh. gemulai. Nah, Tidak gemulai. tidak yang ngoplak. Kadang-kadang kita hanya pakai 1 atau 2 jari bisa digoyangin. Nah, itu udah mulai oblak tuh. Terus lihat kondisi di atas terot. Itu namanya druggling. Sama, cara mengeceknya gitu juga. Genggam dengan erat, yang goyang, 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 gituin aja. Nah, lihat goyangannya apakah sudah lemah atau masih kuat. Itu aja. Ya, di tes jalan kali Pak ya. Di tes jalan biasanya setirnya shaking gitu ya, goyang-goyang gitu ya. Apakah ya bergetar? Bergetar. Ya, pada saat pengetesan kan itu kan mengetes di bagian suspensi, terus sekalian berikut dengan remnya. Kalian tes lah remnya, kalian jalan 40 kpj, kalian injek rem, berhentinya di sini atau di warung depan. Terus di bagian suspensi dibawa center kali ya, biar jelas itu. Busing-busing atau karet-karet di bagian suspensi di bawah itu tinggal dilihat aja udah pada getas apa enggak. Tuh, ya kan? Terutama yang mungkin kayak bagian ini juga Pak ya, bagian arem-arem ya Pak ya, busing Arem. ya. Arem kan ada busingnya gitu kan. Nah, itu terus ada beberapa ya, ada beberapa itu yang menggunakan busing, busing karet itu dilihat aja itu pada getas apa enggak gitu. Terus suspensinya pada saat dibawa jalan daya redamnya masih bagus apa enggak gitu. Jangan masuk lubang sedikit tahu-tahu udah mentok, udah bunyinya kemana-mana gitu kan. Udah gabruk gubrak. Nah, itu kan udah pada lemah semua tuh berarti loyo. Ya, suspensi di Jeep tuh sebenarnya ya tidak terlalu problem ya. Oh, pada saat mengetes 4x4 juga nanti tuh akan ketahuan kopel atau drive shape-nya itu masih bagus atau enggak. Ya. Itu. Tuh ya di sektor kaki-kaki. Sekarang kita masuk ke intinya nih. Ini adalah beberapa tips dari Planet Jeep. Ya itulah pokoknya. Yang pertama kita akan bahas harga pasaran. Harga pasaran Jeep. Jeep itu harga pasarannya, itu versinya Planet Jeep yang sering kita lihat. Estimasi di 600 juta sampai 1,2 miliar. Itu estimasi dengan catatan original, maksudnya tidak ada modifikasi. Kalaupun ada ya paling cuma pelek ban doang gitu. Kalau misalnya kita sebut 600 itu biasanya di tipe rendah tahun-tahun pertamanya, ya kan 2008, 2009, 10 gitu kan. Terus 1,2 miliar itu biasanya di tipe Rubicon di tahun-tahun akhir atau termasuk dengan mulai dari 2013 lah bisa dibilang 2013 tipe Rubicon sampai dengan 2018 itu kisaran 1,2 miliar harganya karena menyesuaikan dengan tipe dan tahun. Tapi di antara gitu. tipe-tipe tersebut yang paling favorit generasi yang mana nih Pak? JK Nah, baru rekomendasi dari Planet Jeep. Nah, coba dikencengin dulu volumenya ya, dengerin baik-baik. Jadi untuk pembelian Jeep JK Second itu yang paling direkomendasikan untuk bensin di tahun 2012, 2013, 2014 yang mesin 3600 Pentastar. Itu yang paling rekomendasi. Dilihat dari segi mesinnya. dari segi mesinnya. Kalau untuk tipe kita sebenarnya lebih rekomendasi tipe Sport atau Sahara. Kenapa? Karena tipe Sport dan Sahara lebih minim elektrikal dibandingkan dengan tipe Rubicon. Kecuali Rubicon itu lebih sebenarnya ya lebih ke prestis dan gengsinya aja. Betul. Karena dia tipe tertinggi. Tapi itu versi dari kami ya. Ya,
Maksudnya sih bebas-bebas aja. Kan kalian juga memilih. Tapi kalau versi dari kami ya si Sport dan Sahara ya Pak ya. Lebih pilih Sport atau Karena dari Saharanya. sisi apa value juga Pak ya. Apa nilai harganya ya Pak. Harga jual juga kan pasti lebih dibanding Iya, rendah, ya. dia lebih rendah. Mungkin sekitar perbedaannya sekitar 50 juta lah. Atau satu lagi yang mesinnya diesel. Itu juga masuk rekomendasi kita untuk dibeli. Tapi kalau yang lebih muda lagi Pak, 3000 cc gimana tuh Pak? 3000 cc sebenarnya kalau memang calon pembeli tidak mempermasalahkan masalah mesin gitu kan, memang dibeli hanya untuk kebutuhan daily atau untuk modifikasi juga nggak ada masalah. Harga jual after sales-nya nanti itu yang 3.600 lebih tinggi. Tetap lebih tinggi ya, Lebih tinggi. 36 ya. Ah. Walaupun tahunnya lebih tua ya Pak ya. Iya, jadi bisa dibilang favorit engine-nya di Jeep JK itu ya 3600 Pentastar. Kenapa jadi favorit engine? Karena torsi dan horsepower-nya paling tinggi. Nih, kalian lihat nih torsi dan horsepower-nya. PR lagi kan dia. Mungkin dari teman-teman yang nonton juga ada yang bertanya soal pajaknya Jeep JK. Wah, pajaknya Jeep JK. Kalau untuk 2008 sampai 2014 awal, itu pajaknya murah. Itu hanya berkisar 6 sampai 9 juta. Untuk 2014 akhir sampai ke 2018, nah itu udah sekitar 12 sampai 15 juta pajaknya. Jadi itu tadi penjelasan dari kita versinya Planet Jeep, tips-tips dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membeli sebuah Jeep JK second. Betul? Betul sekali. Tapi kalau emang teman-teman masih ragu, masih bingung dalam melakukan inspeksi, gundah gulana, bisa hubungi Planet Jeep juga untuk ya dari awal bisa untuk konsultasi. Tapi kalau memang untuk lebih lanjut minta bantuan inspeksi, kita juga bersedia. Kita siap untuk membantu inspeksi. Ya. Ada biaya apa enggak? Ada, nggak dijamin tapi dijamin tidak mahal. Silakan hubungi marketing Planet Jeep, follow Instagramnya, nanti tinggal DM atau hubungi marketingnya, dijamin harganya nggak mahal gitu. Tapi inspeksi untuk sementara kita hanya terima inspeksi Jabodetabek. Jadi secara keseluruhan yang tadi kita jelaskan, mulai dari semua sektor ya, dari eksterior, interior, engine, elektrikal, semuanya pokoknya, semuanya itu kita inspeksi, bekas banjir atau enggak, bekas tabrak atau enggak, bekas off-road atau enggak gitu. Semuanya kita inspeksi dengan detail, dengan tim mekaniknya profesionalnya Planet Jeep, nanti dengan alat-alat yang juga mumpuni, kita bisa bantu. Oke, terima kasih ya kalian sudah menonton video Planet Jeep kali ini. Tips, mungkin ada sedikit trik, ya kan? Terus ada beberapa hal, poin-poin yang perlu diperhatikan dalam membeli sebuah Jeep JK second. Semoga video ini bermanfaat, bisa mengedukasi, bisa memberikan informasi. Nah, buat teman-teman yang mau beli Jeep JK second, udah nggak salah beli lagi, bisa lebih detail lagi memilih Jeep JK second-nya, ya kan? Jadi dapat benar-benar Jeep JK yang berkualitas ya, kondisinya yang benar-benar baik, prima, sehat. Cukup sekian dan terima kasih kalian sudah menonton video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.